Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malida Mufidah, mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan suatu buku yang berjudul Sejarah Teks Al-Quran dari Wahyu sampai Komplikasinya dari Profesor Dr. M.M. Al-A'zami. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pada bab ini yang telah saya baca yakni buku ini membahas tentang Al-Quran sebagai kitab suci yang telah dihormati bagi umat Islam. Meskipun Al-Quran dianggap sebagai sumber kebenaran dan keindahan yang tak tergantikan bagi umat Islam, beberapa akademis barat seperti Sir William Weir dan Toby Lester telah mengeluarkan kritik terhadapnya. Lester dalam sebuah artikel tahun 1999 ini di Atlantic Monthly menyelidiki keaslian dan integritas Al-Quran dengan mengutip pendapat ilmuwan Soviet dan para ahli lainnya. Adapun pendapat Lester tentang Al-Quran memicu kontroversi, terutama di kalangan Muslim tradisional, karena menyentuh tentang kemungkinan perubahan atau fragmentasi teks Al-Quran. Beberapa ahli seperti Gerd R. Josephine mengungkapkan temuan kulit kertas naskah Al-Quran di Yaman yang mendukung klaim tersebut. Di dalam bab ini juga membahas gerakan revisionisme terhadap Al-Quran yang berusaha untuk menafsir ulang dan mengubah pemahaman tradisional terhadap kitab suci Islam. Tokoh-tokoh seperti Nasir Abu Zaid mewakili pendekatan yang lebih kontekstual terhadap Al-Quran, sementara beberapa akademis barat mencoba mereduksi statusnya sebagai kitab suci yang dapat dirubah. Selain itu, ada upaya untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa sehari-hari agar lebih mudah dipahami oleh non-Arab. Namun hal ini menimbulkan ketegangan di kalangan umat Muslim. Akhirnya, tulisan tersebut mencatat perdebatan tentang toleransi terhadap keyakinan agama orang lain, dengan menyimpulkan bahwa sikap toleransi dan penghormatan terhadap kepercayaan orang lain penting dalam masyarakat modern. Secara keseluruhan, tulisan tersebut menguraikan sejumlah pandangan dan kontroversi seputar Al-Quran, termasuk kritik dan akademisi barat, perdebatan tentang kemungkinan perubahan teks, serta upaya untuk menafsir ulang dan mengubah pemahaman tradisional terhadap kitab suci Islam. Dengan demikian, buku pada bab 1 ini mencerminkan kompleksitas dalam penafsiran dan pemahaman tentang Al-Quran serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapinya. Selanjutnya, bab 2, sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Pada bab ini membahas beberapa poin penting terkait Arab pra-Islam, termasuk kondisi geopolitik, kisah Nabi Ibrahim dan kota Mekah, peran Qusay sebagai penguasa Mekah, struktur masyarakat kabilah di Mekah, serta kondisi keagamaan di Jazirah Arab sebelum masa kenabian Nabi Muhammad. Hal ini membentuk latar belakang penting untuk memahami konteks sosial. Hal ini membentuk latar belakang penting untuk memahami konteks sosial politik dan agama di mana Islam muncul. Selanjutnya, bab 3 tentang wahyu dan Nabi Muhammad. Poin penting di sini yaitu tentang kontinuitas pesan Nabi Muhammad. Pesan Nabi Muhammad merupakan kelanjutan ajaran para nabi sebelumnya. Dengan Islam dianggap sebagai risalah universal, tidak terbatas pada suatu bangsa atau masa tertentu. Meskipun ada perbedaan praktis, inti pesan risalah tetap sama.
Selanjutnya, poin kedua, perbedaan dengan agama lain. Islam menganggap Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab, tetapi ada perbedaan dalam konsep-konsep agama, seperti konsep tentang sifat-sifat Allah dan konsep Trinitas dalam agama Kristen yang bertentangan dengan keesaan Allah dan Islam. Poin ketiga, ciptaan manusia dan tujuannya. Allah menciptakan manusia agar menghambakan diri kepadanya. Setiap tindakan manusia yang baik dapat dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat untuk melayani Allah. Poin keempat, jejak risalah para nabi. Allah mengutus para rasul untuk membebaskan manusia dari penyembahan berhala dan khurafat, serta membimbing mereka menuju penyembahan yang benar. Mereka menjadi contoh teladan dan mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah. Poin terakhir, Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai penutup para nabi, menerima, mengajarkan, dan menyebarkan wahyu Allah kepada umat manusia sebagai berita gembira dan peringatan. Meskipun awalnya seorang pengembala kambing yang buta huruf, Muhammad memikul beban yang lebih berat dari para rasul sebelumnya. Selanjutnya, bab keempat, tentang pengajaran Al-Quran. Dalam bab keempat ini membahas tentang pentingnya pendidikan dalam Islam berdasarkan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW meskipun buta huruf sangat mendorong pengetahuan dan pendidikan. Ajarannya menekankan berbagi pengetahuan, pengembangan ilmu, dan praktik pendidikan gratis. Di Mekah, Nabi Muhammad menggunakan Al-Quran untuk menarik orang-orang ke Islam, membacakan ayat-ayat kepada individu dan kelompok yang beragam. Para sahabat juga aktif dalam mengajarkan Al-Quran di Mekah, memperkuat keislaman kabilah mereka sebelum hijrah ke Madinah. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad mendirikan sufa di masjid untuk mengajar yang buta huruf. Dengan lebih dari 900 sahabat menerima tawaran tersebut. Beliau juga memperhatikan perbedaan dialek di Madinah, mengajarkan Al-Quran sesuai dengan dialek mereka. Para sahabat juga aktif dalam mengajar Al-Quran di Madinah, baik kepada orang-orang Arab maupun non-Arab, menunjukkan keterlibatan dan komitmen mereka dalam menyebarkan ajaran Islam. Kesimpulan dari bab 4 ini, sejarah tidak selalu ramah terhadap kitab suci Injil asli yang disampaikan oleh Nabi Isa atau disebut Yesus dalam agama Kristen telah hilang sejak awal, digantikan oleh karya-karya penulis yang kurang memiliki kredibilitas ilmiah. Begitu juga dengan kitab Perjanjian Lama yang mengalami masalah kronis ketika kurangnya perhatian. Berbeda dengan itu, Al-Quran menyebar dengan cepat di seluruh jazirah Arab sejak zaman Nabi Muhammad SAW, didorong oleh para sahabat yang belajar langsung dari beliau. Kehadiran para hafiz Al-Quran adalah bukti kesuksesan penyebarannya. Selanjutnya, penjelasan dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dari pengarangnya Taufik Adnan Amal. Di buku ini, bagian pertama tentang asal-usul dan pewahyuan Al-Quran. Bagian ini menjelaskan asal-usul dan proses pewahyuan dalam 3 bab. Bab pertama, kontekstualisasi Al-Quran
dalam sejarah Arabia sebelum dan saat pewahyuan serta kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bab kedua menelusuri asal-usul Al-Quran dan gagasan-gagasannya. Terus bab 3 membahas proses pewahyuan Al-Quran secara kronologis dan dari berbagai sudut pandang. Sini saya akan menjelaskan bab 1 terlebih dahulu tentang latar kesejarahan. Situasi politik membahas kondisi Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi ketika Bizantium dan Persia bersaing untuk memperluas pengaruh politik mereka di wilayah tersebut. Kedua kekaisaran tersebut berupa memanfaatkan politik Arab baik melalui dukungan terhadap penguasa lokal maupun melalui intervensi langsung. Bizantium dan Persia saling bertarung dan peristiwa politik mereka mempengaruhi Arab secara langsung. Misalnya, ketika Bizantium kalah dari Persia, ini memicu reaksi emosional di kalangan umat Kristen yang berdampak pada upaya Bizantium untuk memperkuat kembali kekuatannya. Persaingan antara kedua kekaisaran ini berlangsung hingga pertengahan abad ke-7 ketika Bizantium akhirnya berhasil meraih kemenangan atas Persia. Prediksi Al-Quran tentang kemungkinan kemenangan Bizantium atas Persia mencerminkan situasi politik pada saat itu. Ini semua menunjukkan bagaimana politik regional memengaruhi Arab sebelum munculnya Islam. Kehidupan di Jazirah Arab. Pada poin ini membahas tentang keterkaitan risalah Nabi Muhammad dengan dunia perniagaan Arab pada masa itu, khususnya di Madinah dan Mekah. Perniagaan memainkan peran sentral dalam kehidupan ekonomi dan emosional masyarakat, dengan kafilah-kafilah dagang menjadi sumber utama penghidupan. Sistem kesukuan, solidaritas, dan prinsip-prinsip moral seperti keberanian, kedermawanan, dan memegang janji juga menjadi fokus. Dalam konteks ini, Al-Quran menggunakan istilah dan ungkapan dari dunia perniagaan untuk menyampaikan ajaran-ajarannya sambil mengkritik praktik ekonomi yang tidak etis. Selanjutnya, suasana keagamaan. Di dalam sub ini membahas keberadaan dan pengaruh komunitas Yahudi dan Kristen di Arab sebelum kedatangan Islam. Di antaranya poin-poin utamanya adalah yang pertama, sejumlah pemukiman Yahudi ditemukan di beberapa fase di sekitar Madinah dan di beberapa kota Arab lainnya. Poin kedua, pengaruh agama Kristen juga ada di Arab, terutama di kalangan orang Baduy di sekitar perbatasan Syria dan Yaman. Poin ketiga, penulis menunjukkan bahwa ada spekulasi tentang pengaruh agama-agama Yahudi dan Kristen terhadap pemikiran dan budaya Arab sebelum Islam. Poin selanjutnya yang keempat, Al-Quran menegaskan bahwa orang Arab pada masa itu memiliki pengetahuan tentang ajaran Yahudi dan Kristen. Poin kelima, meskipun sebagai besar orang Arab tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama-agama tersebut, ada adaptasi dan pengaruh yang terlihat dalam kepercayaan mereka. Poin keenam, pemeluk agama Kristen di Arab bukanlah dari aliran ortodoks, tetapi lebih cenderung menjadi pengikut sekte-sekte seperti monofisit dan
Nestorian. Poin selanjutnya yang ketujuh, selain itu ada juga sekte-sekte lain seperti orang Mandean dan orang Sabian yang disebutkan dalam Al-Quran. Poin ke-8, meskipun mayoritas orang Arab pada saat itu menyembah Tuhan-Tuhan pagan, ada juga individu-individu yang memeluk kepercayaan monoteistik, mungkin dipengaruhi oleh ajaran Yahudi dan Kristen. Yang terakhir, tulisan tersebut juga mencatat adanya praktik monoteisme dan kehidupan sehari-hari masyarakat Arab sebelum Islam, terutama dalam bentuk sumpah dan doa kepada satu Tuhan. Jadi, inti dari tulisan tersebut adalah untuk menggambarkan keragaman keagamaan di Arab sebelum kedatangan Islam dan pengaruh agama-agama Yahudi dan Kristen dalam konteks itu. Selanjutnya, tentang kehidupan Nabi Muhammad. Tulisan tersebut menguraikan tentang latar belakang kehidupan awal Nabi Muhammad SAW di Makkah sebelum beliau diangkat sebagai nabi, termasuk pengalaman kehilangan orang tua diasuh oleh paman Abu Thalib dan kurangnya pengakuan sebelum menerima wahyu Tuhan. Fokus juga diberikan pada periode kritis dalam kehidupan Nabi, seperti misi datangnya ke Syria untuk Khadijah, pernikahannya, dan periode meditasi di Gua Hiro sebelum menerima wahyu pertama. Terdapat pula penjelasan tentang penolakan awal terhadap Islam oleh elit Makkah. Selanjutnya, tulisan menggambarkan perjalanan Islam tentang pewahyuan pertama, termasuk penindasan terhadap pengikutnya dan upaya posisi dari suku Quraisy. Pembicaraan juga mencakup peristiwa-peristiwa penting seperti Perang Badar, konflik politik dan ekonomi antar Makkah dan Madinah, serta penaklukan wilayah-wilayah oleh Islam. Selama tahap akhir kehidupan Nabi, terjadi perkembangan signifikan di Arab dengan banyak suku dan individu yang memeluk Islam secara sukarela. Meskipun terhadap perlawanan dari beberapa suku, wafatnya Nabi Muhammad SAW menandai akhir kepemimpinan secara langsung, tetapi Islam terus berkembang di bawah para sahabatnya. Selanjutnya, bab 2 tentang asal-usul Al-Quran. Poin ini inti dari tulisan derivasi dan sinonim ini tersebut adalah menjelaskan asal-usul makna beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Quran, seperti Al-Quran, Alkitab, surah, dan ayat. Tulisan tersebut membahas bagaimana istilah-istilah tersebut digunakan dalam Al-Quran serta makna dan konteksnya. Selain itu, tulisan juga mengulas beberapa istilah lain yang digunakan untuk merujuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, seperti Furqan dan Hikmah. Keseluruhan tulisan menegaskan bahwa Al-Quran bersumber dari Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya, tentang sumber-sumber Al-Quran. Sumber yang pertama yaitu kaum muslim meyakini bahwa Al-Quran berasal dari Allah dan menolak tuduhan bahwa wahyu Nabi Muhammad berasal dari sumber setan atau kekuatan jahat lainnya. Yang kedua, Al-Quran mencatat berbagai tuduhan terhadap Nabi Muhammad dan menegaskan bahwa wahyu yang diterimanya berasal dari Tuhan. Yang ketiga, Al-Quran menantang para oposan untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, namun mereka tidak mampu. Yang keempat, tulisan tersebut membahas upaya para sarjana barat dalam mencari asal-usul Al-Quran dalam tradisi Yahudi dan Kristen, meskipun perspektif Islam menegaskan bahwa kesamaan antara ajaran Al-Quran dengan tradisi tersebut berasal dari kesamaan sumber ilahi, yaitu Tuhan semesta alam.
Yang terakhir, secara keseluruhan, tulisan menekankan bahwa Al-Quran secara konsisten menegaskan bahwa wahyu Nabi Muhammad berasal dari Tuhan semesta alam dan menolak klaim bahwa Al-Quran dipengaruhi oleh tradisi Yahudi atau Kristen atau merupakan hasil konspirasi manusiawi. Poin selanjutnya tentang wahyu ilahi dan nabi. Dalam poin ini membahas inti dari pandangan tentang pewahyuan dalam Islam, terutama terkait dengan peran Jibril sebagai agen yang menyampaikan wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa poin ada disoroti antara lain. Yang pertama, Al-Quran menegaskan bahwa wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad berasal dari Allah dan merupakan wahyu ilahi. Yang kedua, istilah wahyu digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada komunikasi ilahi kepada para nabi, tidak hanya kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Muhammad hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya tanpa mengetahui hal-hal gaib atau memiliki pengetahuan atas wahyu yang tidak diterimanya. Yang keempat, terdapat berbagai istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada kandungan wahyu seperti ilmu, hikmah, petunjuk, penawar, dan cahaya. Yang kelima, Al-Quran menjelaskan proses pewahyuan kepada Nabi Muhammad melalui 3 modus: wahyu langsung, wahyu dari balik tabir, dan wahyu melalui perantaraan utusan. Yang keenam, Jibril diidentifikasi sebagai agen wahyu atau utusan spiritual yang menyampaikan wahyu ilahi kepada Muhammad. Dengan wahyu tersebut bersifat spiritual dan internal bagi Muhammad. Selain itu, tulisan juga membahas sejarah perkembangan pemahaman tentang pewahyuan dalam Islam, termasuk pandangan dari sarjana Muslim dan Barat. Ada perdebatan tentang gejala fisik yang menyertai pengalaman kenabian Nabi Muhammad, serta spekulasi tentang sumber inspirasi dan pengalaman spiritual yang mendasari wahyu Al-Quran. Pandangan ini mencerminkan kompleksitas dalam memahami fenomena pewahyuan dalam Islam dengan berbagai pandangan yang berbeda-beda di kalangan sarjana Muslim dan non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa tema pewahyuan adalah subjek yang terus berkembang dan menarik bagi penelitian dan diskusi dalam studi agama Islam. Berikut bab 3 tentang kronologi pewahyuan Al-Quran. Problema kronologi Al-Quran. Pentingnya pengetahuan tentang penanggalan atau urutan kronologis bagian-bagian Al-Quran dalam memahami pesan kitab suci. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa para sarjana Muslim telah lama menyadari pentingnya pengetahuan ini dan mencari pijakan dalam riwayat sejarah, tafsir, dan data historis Al-Quran. Meskipun ada upaya untuk menggunakan riwayat-riwayat tentang sebab pewahyuan atau yang disebut asbabul nuzul. Tulisan tersebut menyoroti kelemahan-kelemahan dalam pendekatan ini, termasuk kurangnya data yang lengkap dan konsistensi yang rendah. Selain itu, doktrin nasikh mansuh juga dipertimbangkan dalam penanggalan, meskipun pendekatan ini juga memiliki kelemahan dan kontroversi. Sarjana modern telah mencoba berbagai pendekatan baru, termasuk penelaah gaya bahasa Al-Quran, panjang ayat, dan konteks kalam untuk memahami urutan kronologis. Meskipun proses penanggalan Al-Quran memiliki tantangan, upaya ini terus berkembang dengan bantuan pendekatan dari tradisi Islam dan peneliti modern. Kronologi Al-Quran
Kesarjanaan Islam. Tulisan tersebut membahas analisis terhadap berbagai riwayat penanggalan surat-surat Al-Quran dalam kesarjanaan Islam dan Barat. Ada 3 riwayat utama yang dibahas, termasuk riwayat dari Ibnu Abbas, manuskrip dari abad ke-15, dan riwayat dari Ikrimah dan Husain bin Abi Al-Hasan. Meskipun ada kemiripan antara riwayat pertama dan kedua serta sedikit perbedaan dengan riwayat ketiga, penempatan surat-surat tertentu menjadi sorotan utama. Yang terakhir, proses penyusunan kronologi unit wahyu Al-Quran membutuhkan upaya serius dan waktu lama. Untuk asumsi-asumsi dasar yang telah dijelaskan akan membantu dalam mengarahkan proses ini, terutama dalam kajian tafsir tematis kronologi dan mendominasi perkembangan tafsir Al-Quran saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.